Alhamdulillah wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu bertatap wajah secara langsung di dunia maya, di sela-sela aktivitas kegiatan rumah tangga, kegiatan di apa? Ya, belajar mengajar. Bapak Ibu sisihkan untuk talabul ilmi, dan ini merupakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Sekali lagi, alhamdulillah ini adalah menjadi ladang ibadah bagi kita semua, termasuk saya belajar dari Bapak dan Ibu para kiai, para ustadz, ya berbangga hati ya sekali lagi saya bisa bertemu, bertatap wajah dan sharing tentang keilmuan uh, sejarah ya, sejarah pendidikan Islam dari mulai zaman Rasul sampai dengan saat ini. Nah, mari buka ya, pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon maaf barangkali saya juga Bismillahirrahmanirrahim. barusan menemani dia di ruangan karena barusan ada kakak tingkat itu kuliahnya adalah offline, dan barusan juga sudah offline Buya keluar dulu juga banyak. Kebetulan saya juga sekarang lagi ujian komprehensif, jadi memang agak-agak padat untuk di akhir-akhir tahun semester genap ini. Termasuk di S2 juga sekarang teman-teman atau kakak tingkat itu sekarang lagi menyusun tesis dan menulis. Untuk itu saya dipersilakan untuk mempersingkat waktu bagi yang melakukan presentasi hari ini. Tolong disimak, tolong dikaji, dipahami, dan berikanlah masukan kepada teman-teman kita yang melakukan presentasi ini sehingga kita betul-betul dapat ilmu yang barokah dan bermanfaat. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Pak Peri, bagian Pak Peri lagi ya, sejarah pendidikan Islam dan 3F. Betul, Pak. Mangga 3F. Ya, baik. Pak Fuad bade saha modal Pak Fuad bade abdi. Mangga jaringan. Moderatornya siapa sekarang? Abdi mangga bade Pak Dasari mangga. Sok. Diteraskannya apa aja? Nah, Cara jantara tadi. Ya, oke, bagian nyimpulkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Doktor dan juga teman-teman ya, mahasiswa pasca sarjana yang mana pada kesempatan kali ini ya kami dari kelompok ya yang selanjutnya akan membahas mengenai teori pendidikan Islam pada abad ke-5 Hijriah. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dan yang insya Allah pada kesempatan kali ini ya, yang akan memaparkan materi akan disampaikan oleh Bapak Peri dan Pak Fuad Syahrul. Untuk itu, untuk lebih memaksimalkan waktu ya, kami persilahkan falyatafadhal masykura mahjura. Bade Pak Fuad Syahrul dulu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya, terus Bapak Dokter yang terhormat, izin mempresentasikan di kelompok kami. Sejarah pendidikan Islam.
Saya menunggu slide-nya ya. Ya. Teori pendidikan Islam pada abad kelima Hijriah. Pendidikan tidak bisa hilang dari perjalanan kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, inilah manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia bisa berkembang maju seiring dengan perkembangan pendidikan. Manusia bisa memiliki martabat dan nilai sejalan dengan pendidikan, sekiranya mereka mengamalkan apa yang mereka pelajari. Pendidikan bisa berkembang dan maju seiring dengan pengetahuan, kebutuhan manusia itu sendiri, dan pengembangan jalannya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dahulu menemukan metode-metode pendidikan agar bisa sampai kepada orang yang membutuhkan atau tepat sasaran ya. Ketahuilah, pendidikan Islam itu terbagi menjadi dua bagian, Bapak semuanya. Pertama, adanya pendidikan perilaku atau yang biasa kita kenal dengan spiritual. Yang kedua, pendidikan ilmu pengetahuan. Hal ini ibarat dua sayap burung yang tidak akan seimbang jika tanpa keduanya. Makanya sebetulnya di sini ini tuh ada gambar dua sayap burung ya, tapi hanya satu sayap nih yang keambilnya. Pendidikan pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi mengutamakan perilaku daripada pengetahuan dari segi kepentingannya dan dari segi urutan kronologisnya. Hal ini ditunjukkan dengan perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, kami belajar iman sebelum Al-Quran. Sumber ilmunya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam perkataan, perbuatan, dan penilaian di atasnya. Dan mengamalkannya bukan sekedar menghafalnya. Hal ini ditunjukkan dengan perkataan salah satu musafir Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Para sahabat bisa menghafal Al-Quran 10 ayat. Lalu dia tidak melampauinya sampai dia memahami maknanya dan mengamalkannya. Hanya yang menjadi rumusan kita ambil adalah yang pertama, bagaimana teori pendidikan Islam abad kelima Hijriah. Kedua, bagaimana peranan dinasti Abbasiyah terhadap perkembangan teori pendidikan Islam. Dan yang ketiga, apa saja pencapaian hasil teori pendidikan pada abad kelima Hijriah. Yang berikutnya mengacu kepada tujuan rumusan di atas yang bisa mengetahui bagaimana perkembangan teori pendidikan Islam abad kelima Hijriah. Kita juga bisa mengetahui peranan dinasti Abbasiyah dalam mengembangkan dan memajukan hal tersebut, serta juga bisa mengetahui asal pencapaiannya di masa itu. Yang manfaatnya, hasil dari penyusunan yang dicapaikan adalah salah satu landasan dalam perkembangan teori pendidikan Islam yang boleh jadi bisa dimanfaatkan oleh kita pengembangan pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Yang berikutnya yaitu teori pendidikan Islam abad kelima Hijriah. Sejatinya semua teori pendidikan Islam bermuara kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah beliau berucap dan berbuat dari hawa nafsunya kecuali wahyu dari Allah. Sehingga teori dan metode pendidikan Nabi dibimbing langsung oleh wahyu sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seperti Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan di dalam ayat lain pun jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, tepatnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Maaf, bentar, baterainya habis. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul
dari kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Kemudian berkembang tergantungnya kebutuhan. Siapa yang menjadi targetannya dan pada masa apa pendidikan itu dibutuhkan? Pada masa Nabi semua berfokus pada bagaimana manusia memiliki keyakinan yang benar, ibadah yang sahih, akhlak dan muamalah yang baik. Adapun masalah keduniaan, Nabi serahkan perkembangannya kepada manusia itu sendiri. Apabila dilihat dari sini bukan berarti masa Nabi tidak sebetulnya ya, teman-teman semuanya. Untuk yang berikutnya, insya Allah nanti akan langsung dijelaskan oleh sahabat saya Pak Peri. Enggak Pak Peri, langsung penten peranan dinasti Abbasiyah dalam perkembangan pendidikan. Mangga Wilajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fuad yang telah memberikan kesempatan. Yang saya hormati Bapak Dokter yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir dan juga bisa sama-sama kita bermuajahah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semuanya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi berkenaan dengan perkembangan teori pendidikan pada abad ke-5 Hijriah. Masih berkenaan dengan peranan dinasti Abbasiyah dalam perkembangan pendidikan. Karena memang abad ke-5 Hijriah ini merupakan abad di mana masih berada dalam kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan Islam. Dan pada abad ini, teori pendidikan mencapai perkembangan yang sangat pesat pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan berakhir pula kejayaan setelah wafat beliau. Sekarang ini kita melihat bagaimana perkembangan teori pendidikan Islam pada abad ke-5 Hijriah di zaman kejayaan dinasti Abbasiyah. Tepatnya pada 2 periode masa kekuasaan Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan Islam sangat pesat sekali. Dan pada 2 periode tersebut, dasar-dasar metodologi seluruh disiplin ilmu Islam dirumuskan. Teori tentang penelitian hadis Nabi muncul dan juga berkembang sejalan dengan pelacakan-pelacakan sabda Nabi yang berserakan di berbagai tempat oleh peneliti yang tekun menghimpun dan menganalisisnya. Penerapan hukum Islam yang menuntut ijtihad maksimal juga mendorong munculnya metodologi istinbat atau penetapan hukum untuk kemaslahatan umat. Metodologi penafsiran Al-Quran juga suatu yang harus dan wajib dikuasai oleh orang yang akan menafsirkan Al-Quran. Dari pembahasan aspek metodologi inilah muncul kemudian ilmu-ilmu bantu yang menjadi pedoman bagi peneliti ilmu keislaman, seperti halnya ulumul hadis, ulumul Quran, usul fiqh, dan lain sebagainya. Dari metodologi ini muncul ilmu-ilmu yang menjadi produk penelitian yang dimaksud. Kemudian, capaian pendidikan abad ke-5 Hijriah pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, sebagaimana kita ketahui, berkuasa selama 5 abad atau 508 tahun. Dinasti Abbasiyah mampu menorehkan sejarah bahwa Islam itu mampu mengembangkan refleksi kegiatan ilmiah dengan adanya pengembangan wawasan dan disiplin keilmuan. Dan pada dinasti Abbasiyah inilah pendidikan sangat merata dengan adanya madrasah-madrasah yang terbentang dari desa sampai ke kota. Dan juga pada masa dinasti Abbasiyah, pendidikan mengalami perkembangan yang begitu pesat. Yang kita ketahui bahwa kota Baghdad itu menjadi pusat kegiatan intelektual dan ilmu pengetahuan yang berkembang dengan sangat pesat. Berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filosofi mendapat perhatian yang sangat besar. Selain itu, dinasti Abbasiyah juga membangun perpustakaan dan juga universitas, serta mendorong penelitian dan kemajuan di berbagai bidang ilmu. Dinasti Abbasiyah juga memegang atau berperan kunci dalam penyebaran dan pemeliharaan Islam.
serta mendukung ekspansi dan pertumbuhan agama dan kebudayaan. Masa Bani Abbasiyah adalah masa kemasan Islam, kita sebutnya dengan Golden Age, dan pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Nah, fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan muslim besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu, di berbagai disiplin keilmuan, seperti itu. Kemudian hasil dari ataupun juga keilmuan-keilmuan ataupun di zaman dinasti Abbasiyah ini, kita tahu bahwa muncul berbagai macam disiplin ilmu. Kalau misalnya dikategorikan itu menjadi dua disiplin ilmu. Yang pertama ilmu-ilmu yang Islam, ilmu Islami, kemudian ilmu yang berkaitan dengan sains. Untuk ilmu-ilmu Islam itu sendiri, itu ada ilmu Al-Quran, ulumul hadis, ulumul fiqh, ilmu kalam, tasawuf gitu ya. Kemudian di dalam ilmu sains juga sainsnya ini berdasarkan sains Islam tentunya. Ada astronomi, kedokteran, matematika, fisika, dan kimia. Nah, ini ilmu-ilmu yang ada ataupun juga berkembang pada masa kejayaan Islam di zaman Abbasiyah, dan tentunya para ilmuwan-ilmuwan yang terkenal pada zaman dulu sekarang juga masih dikenal. Bahkan dalam ilmu sains itu sendiri, seperti halnya di dalam kedokteran, orang-orang Islam atau para ulama-ulama itu sendiri keilmuannya masih dipergunakan, bahkan bukan oleh orang Islam itu sendiri, akan tetapi oleh orang-orang Barat ya. Seperti kita kenal dengan Ibnu Sina yang mereka kenal sebagai disebutnya dengan Avicenna, kemudian Averroes, Ibnu Rus, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Oh ya, sebelum kesimpulan, di abad kelima ini ya, muncul tentunya orang-orang ataupun para ilmuwan muslim yang terkenal di masanya. Seperti halnya kita ketahui pada pertemuan yang telah lalu di abad ketiga dan keempat Hijriah, muncul beberapa tokoh ilmuwan muslim, tokoh muslim, ulama-ulama yang memang ahli dalam bidangnya. Nah, di sini pun sama ya. Di abad kelima Hijriah ini juga muncul para ulama-ulama yang memang secara keilmuan dan juga secara hasil dari atau produk-produk yang dihasilkan oleh beliau, baik buku dan sebagainya, itu sangat diakui gitu ya. Seperti halnya di dalam ilmu Al-Qur'an, ilmu tafsir, di sini ada di antaranya adalah tafsir Imam tafsir Al-Qur'an karya Abu Al-Fida Ismail Ibnu Katsir ya, yang kemudian ada juga tafsir yang bercorak birra'i ya, yang kemudian ada juga tafsir Al-Falsafi, tafsir berkaitan dengan filsafat yang kita kenal pada abad kelima Hijriah ini, dan sampai sekarang orang yang masih terkenal dan kita sudah tidak asing lagi, yaitu Imam Al-Ghazali. Kemudian di dalam bidang ilmu hadis ya, pada abad kelima Hijriah ada seorang ilmuwan muslim ataupun ahli hadis yang terkenal pada waktu itu yang bernama Syamsuddin Muhammad Yusuf Al-Kirmani, dan juga ada Al-Hafiz An-Nasabah Abu Bakar Muhammad Ibn Hafiz Umar Al-Hazmi dan Umar Al-Hazimi Al-Hamdazani. Kemudian dalam ilmu fikih di abad kelima ini sebetulnya
kita tidak asing lagi ya untuk di dalam ilmu fikih ini ada Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ibnu Malik, ya. Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, nah Imam Ibnu Hambal ya. Ini termasuk ulama-ulama yang termasuk ulama-ulama ilmu fikih di abad ke-5 Hijriah. Kemudian ilmu kalam, ya, ilmu kalam yang terkenal pada abad ke-5 Hijriah ini adalah Imam Al-Ghazali. Kemudian tasawuf masih ya yang terkenal, yaitu Imam Al-Ghazali. Kemudian di bidang astronomi, ya, ilmu sains Islam, ada ulama yang terkenal pada waktu itu yang bernama Jabir bin Aflah. Kemudian ada Umar Al-Khayyam. Lalu di bidang kedokteran, banyak sebetulnya di abad ke-5 Hijriah ini, tapi ada beberapa orang yang memang terkenal, yang bernama, saya sebutkan saja satu ya, yang bernama Abdul Latif Al-Baghdadi. Kemudian di bidang matematika, seorang ulama yang bernama Umar Al-Khayyam. Kemudian di dalam bidang fisika, Ibnu Haisam Al-Haisam, yang dikenal oleh orang Arab itu dengan Al-Hazn. Kemudian di bidang kimia, di dalam fisika juga itu Al-Biruni itu ulama yang terkenal di abad ke-5 Hijriah. Kemudian di dalam kimia, bilang kimia, Imam Ar-Razi, Razes orang Barat menyebutnya seperti itu. Nah, kesimpulan dari presentasi ataupun makalah yang telah kami sampaikan, yang pertama adalah teori pendidikan Islam bermula dari diutusnya para nabi dan rasul yang bersumber dari wahyu, kemudian berkembang sampai sekarang. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan di zaman para nabi dan rasul pun ada, bahkan sudah berkembang pesat, hanya saja menjadi skala prioritas mereka adalah mendakwahkan kalimat tauhid, menjelaskan syariat dan muamalat, serta mendidik umat dengan akhlak yang baik. Kemudian Islam tidak menutup diri dengan ilmu pengetahuan keduniaan dan justru menjadi dasar rujukan teori di dalam pemikiran-pemikiran setelahnya. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, wahai jin dan manusia, ya kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Seperti itu. Kemudian, wilayah yang luas dan lamanya menguasai wilayah tersebut juga menjadi faktor luasnya pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan. Kemudian, ilmu ini tidak dikhususkan bagi orang tertentu saja. Namun siapa yang mau belajar pasti dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah capaian pendidikan pada abad ke-5 Hijriah bisa terlihat dari para tokoh muslim yang ahli dalam bidang agama maupun sains. Seperti halnya Al-Fida Ismail Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir yang saya sebutkan tadi. Kemudian Al-Hafidz An-Nasabah Abu Bakar Muhammad bin Al-Hafiz Umar Al-Hazimi Al-Hamdazani, yang merupakan ulama yang ahli hadis di abad tersebut. Kemudian Imam Al-Ghazali yang ahli dalam bidang fikih, tasawuf dan ilmu kalam. Kemudian Al-Biruni seorang ahli astronomi di bidang kedokteran. Ada Ibnu Sina ya. Kemudian Al-Haisam seorang fisikawan dan juga ahli matematika, dan Ar-Razi yang merupakan ahli kimia. Itu yang bisa kelompok kami sampaikan untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Ya, saya kembalikan kepada sahabat saya, moderator, yaitu Pak Fuad Asari. Terima kasih. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ferry dan Pak Fuad yang telah menyampaikan materinya.
Untuk itu di sesi pertama ini kami buka pertanyaan ya bagi teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kita batasi untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan, boleh diawali dengan Pak Iman. Saya mau Enggak? bertanya. Enggak, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fuad Asari atas waktunya. Tadi saya menyimak di akhir ada tokoh-tokoh Islam ya, Ibnu Sina dan sebagainya. Nah, tetapi pada saat sekarang ini, terutama anak-anak SMA lebih mengenal bahwa ilmu tersebut ditemukan oleh orang-orang kapitalis, bukan orang Muslim. Nah, bagaimana sikap kita atau cara kita meyakinkan kepada para peserta didik bahwa Islam itu pernah mengalami masa keemasan yang sangat begitu luar biasa. Nah, sehingga para peserta didik tahunya bahwa penemu-penemu itu adalah orang-orang non-Muslim. Terima kasih, itu saja. Dan apa yang melatar belakangnya sehingga penemu-penemu tersebut atau ilmu-ilmu tersebut bisa ternyata direbut atau diambil oleh orang Muslim. Terima kasih, Pak Puan. Iya, Mas Allah. Silakan untuk pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Pak Atep, Pak Ustadz Ajo, mangga. Insya Allah kita buka pertanyaannya untuk 3 penanya terlebih dahulu. Pak Fuad boleh sambil menunggu pertanyaan yang lain langsung kita Boleh, jawab saja. Mungkin ya yang lain juga masih Nanti menyusun dulu pertanyaannya. Ya. Ya. Nanti sambil diskusi nanti mungkin ada yang menambah ataupun gitu. juga nanti. Untuk pertanyaan pertama ini disampaikan oleh Pak Iman bahwasanya anak-anak sekarang ya atau generasi sekarang itu mereka lebih mengetahui bahwasanya penemu-penemu itu dari barat atau dari orang kufar lah gitu ya. Dan mereka kadang tidak tahu penemu-penemu muslim. Bahkan bukan hanya itu, yang ditemukan oleh orang muslim pun mereka mengetahuinya itu dari orang-orang barat. Nah, bagaimana metode supaya anak-anak generasi muslim ini tahu bahwasanya Islam ini pernah mengalami kejayaan dan sumber-sumber pengetahuan yang sekarang beredar ya tersebar di mana-mana itu sebetulnya banyak dari kalangan Oh, belum ya. Mangga Pak Febri. Pak Fuad, putus-putus suaranya. Tapi bisa sinyalnya Pak pertanyaannya. Pertanyaannya sudah sedikit saya sudah ada Ya, di ini. Mangga. Badeku Pak. Aja, Pak. Badeku besti heula mal ya. Pak Fuad bisa doang. Mangga. Hebat besti 3F. Iya dong. Besti dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, insyaallah. Terima kasih Pak Iman atas pertanyaannya, dan memang ini yang menjadi permasalahan ataupun juga rasa miris kita pada saat ini ya, yang mana para siswa-siswi baik itu di tingkat di tingkat dasar, menengah, atas atau bahkan mungkin orang dewasa pun ya,
ini sedikit sekali yang mengenal tentang para ilmuwan muslim. Bahkan mereka tidak tahu, ada yang bahkan sampai tidak tahu bahwa Islam ini pernah berjaya sebegitu lamanya, selama 500 tahun ataupun juga 5 abad. Itu kan waktu yang sangat lama sekali, yang mana pada saat ini belum ada yang berkuasa sekarang saja Amerika ya, belum sampai ke 500 tahun gitu, masih lama ke 500 tahun. Nah, yang menyebabkan para peserta didik tidak tahu ataupun juga mereka tidak mengenal para ilmuwan muslim, mereka tidak tahu bahwa Islam pernah berjaya. Ini ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama tentunya mungkin karena adanya kurikulum di suatu tingkat pendidikan yang tidak memasukkan pengetahuan tentang ilmuwan muslim, gitu ya. Tidak kurikulumnya tidak memasukkan pengetahuan tentang ilmuwan muslim. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam, termasuk di dalamnya adalah tokoh-tokoh ilmuwan muslim, mungkin tidak dimasukkan. Kemudian jika ada pun hanya sebatas perkenalan saja, tidak mendalam, karena memang begitu banyaknya mata pelajaran yang ada di suatu pendidikan seperti itu kan. Di SMA saja diperkenalkan tentang kemajuan ataupun juga masa kejayaan Islam itu di kelas 11, dan itu pun hanya garis besarnya saja seperti itu. Secara detail dan terperinci itu tidak sampai seperti itu, karena memang membutuhkan waktu yang lama. Nah, memang untuk supaya kita bisa mengetahui, harus ada memang satu satu pelajaran khusus, mata pelajaran khusus yang memang membahas tentang para tokoh tersebut seperti itu. Dan memang nyatanya belum ada sih. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah kurangnya sumber daya dan materi pembelajaran. Jadi buku teks-teks yang digunakan di sekolah mungkin ya tidak mencukupi untuk para siswa itu bisa mengetahui tentang para tokoh ilmuwan muslim seperti itu. Jadi di perpustakaan terbatas buku-buku yang menyediakan tentang hal tersebut. Kemudian yang ketiga, pemahaman warisan. Maksudnya adalah, jadi ketika orang tua mempunyai anak, maka anak tersebut tidak diperkenalkan oleh orang tuanya kepada hal ini gitu ya. Tidak dikenalkan, oh siapa sih Ibnu Rushd itu, siapa sih Ibnu Sina itu, kemudian siapa sih Imam Ghazali itu. Nah, seharusnya orang tua itu adalah, jika dia memang menganggap ini adalah hal yang penting dan bangga terhadap Islam, diperkenalkanlah tokoh-tokoh ilmuwan muslim itu. Jadi anak-anak itu bukan dijejali dengan supaya anak dia misalkan terewel, disediakan TV, disediakan gadget, disediakan hal-hal yang lainnya, biar ngalah nonton SpongeBob, nonton dia tahu tentang pahlawan-pahlawan yang memang ya sebetulnya itu adalah tidak ada sebetulnya gitu, seperti Spider-Man, kemudian Superman yang keren ketika memakai baju yang selempaknya di luar seperti itu. Dan mereka lebih mengenal itu daripada tokoh-tokoh Islam. Nah, itu warisan dari ini ya, dari orang tua. Maksudnya orang tua harusnya memperkenalkan dari dini. Dan alhamdulillah saya pun mencoba, karena memang saya ketika baru usia dewasa ya, waktu itu ketika masuk MTS baru tahu gitu ya, oh ini para ilmuwan muslim, oh ternyata Islam pernah berjaya, ketika belajar
apa itu teh, sejarah kebudayaan Islam di SKI. Kebetulan saya jadi seneng banget belajar tentang itu. Kemudian yang keempat adalah pengaruh politik juga bisa ya. Jadi mungkin Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, dan kemudian supaya menghilangkan rasa kebanggaan terhadap Islam, maka pengenalan terhadap tokoh-tokoh Muslim itu dihilangkan, seperti itu. Jadi orang-orang Muslim itu, kalau dulu oleh penjajah mungkin secara langsung, kalau sekarang itu kan berdasarkan tayangan-tayangan seperti yang saya katakan tadi Tea. Jadi media sosial ya, baik di YouTube yang menjadi media yang mudah diakses oleh anak-anak, oleh remaja, bahkan oleh orang dewasa. Jadi konten-kontennya itu disiapkan yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Ini kan politik dari orang-orang yang non-Muslim untuk supaya orang-orang Islam itu tidak memiliki semangat untuk kembali Islam itu menjadi pusat peradaban dunia, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah penyebabnya adalah ketidakseimbangannya media ya, ataupun juga seperti yang saya katakan tadi, banyak media-media yang memang tidak jujur gitu ya, atau para ilmuwan itu tidak jujur bahwa ini loh ilmu kedokteran ini yang dulu itu kami belajar dari orang Islam gitu ya. Tapi mereka mengakui bahwa semua itu datang dari mereka sendiri tanpa menyebutkan ataupun berterima kasih kepada Islam, yang dimana pada zaman dahulu mereka itu belajar kepada orang-orang Islam, berguru kepada orang-orang Islam. Bahkan mereka, kalau saya ibaratkan dulu itu orang-orang yang non-Muslim itu, ketika bertanya agama kamu apa, Islam, dijawab seperti orang Islam tuh, langsung mereka itu mungkin ya, kayak saya bayangkan, oh kamu orang Islam, kamu itu terpikir ada di dalam benak mereka ketika berbicara bahasa Islam, oh ajarin saya ilmu ini, ajarin saya ilmu itu, Nah, terkenalnya orang Islam itu pada zaman dulu itu, waktu keemasan itu, adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang ahli ilmu, seperti itu. Bahkan kita tahu bahwa gaya berpakaian orang-orang terdahulu sebelum sekarang ya berbeda lah. Tertutupnya orang-orang Barat, ya, orang-orang di Eropa itu adalah mengadopsi gaya-gaya wanita, misalkan wanita Islam gitu ya. Kita lihat putri atau ratu Inggris itu kan gaya berpakaiannya coba kita lihat ya, itu kan pakai ada cadar-cadarnya, cuma lebih dimodif seperti itu ya, ada cadar-cadar, kemudian lebih tertutup. Dan saya pernah melihat tayangan itu di konten, ketika ditanya seorang wanita di Inggris dengan model baju dengan dada terbuka, kemudian ditanya, apakah kamu memakai Pak Peri sinyalnya kayaknya. Sepertinya terganggu ya, Dilanjutkan sinyalnya ya. aja. Ya, Ya, sinyalnya sinyalnya lagi. Ya, sinyalnya Oke. sepertinya. Dilanjutkan yang temennya. Ya, butuh. Nah, sepertinya ada gangguan sinyal, kami mohon maaf ya untuk teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Pak Fuad Syahrul, silakan. Terkait mungkin yang belum Sedikit menambahkan aja Bapak.
Ya, mungkin metodenya ini yang titik poinnya dari Pak Iman ini, metode bagaimana anak generasi sekarang ini supaya mengenal apa namanya para penemu Islam. Maka silakan Pak Asharul. Sedikit menambahkan mungkin yang pada intinya metode yang harus diterapkan oleh ibu bapak guru pada dasarnya semuanya seperti yang dijelaskan oleh sahabat saya sebelumnya. Karena selama kehilapan Abbasiyah ini mempunyai titik besar yang cukup berkontribusi sangat besar sekali terhadap kemajuan berbagai bidang, termasuk sastra, filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan seni. Dan periode di Jemen Kanal Kemasan berlangsung itu pada tahun 750 sampai 258. Dan pada periode ini Halo? juga pun saya sangat-sangat mementingkan pendidikan ya. Jadi yang pada intinya mungkin ibu bapak guru pada dasarnya harus senantiasa lebih mengenalkan saja dan harus lebih membaca juga pada sejarah-sejarah Islam sehingga penyampaian kepada anak-anak pun akan lebih dikenal juga, akan lebih diterima juga. Karena untuk selama periode ini budaya Islam sangat mementingkan pendidikan sekali ya. Seperti itu kurang lebih. Makasih. Mungkin ditambahkan kembali sama Pak Peri nih. Sepertinya Pak Peri udah ada lagi nih. Siap, Maka saya cukup Oh, menambahkan berarti sedikit. tadi saya teh ngomong teh nggak ininya. Iya. Mohon maaf Pak Peri tadi Ada, mohon maaf Pak putus-putus, Peri. jadi Terputus. dilanjutkan sama Berarti Pak Fuad abis teh dulu. berarti ngecebret Dilanjutin. nyelira. Mohon. Jebret. Namanya ditambahin. Aduh, Ya, mohon. putus-putus. Aduh, Bagus sudah duka tadi. duka dugikan ke mana tadi abdi nyariosna ya. Enggak apa-apa. Nomor genap. Alhamdulillah temennya. Ya, nomor Nomor 5 Oh, baik. Pak Peri. Putri. Mari Putri. kita. Oh, nomor 5 mah terakhir. Oh, mohon. Mari kita Pak Peri. Baik. Sebetulnya ya. Punten we aduh duka sinyalna duka kunaon ya teh. Jangan terlempar. Namanya lebet deui. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ya sebagaimana yang dilakukan oleh upaya yang dilakukan oleh Barat ataupun juga dunia orang-orang Eropa untuk memisahkan atau tidak memperkenalkan generasi Islam dengan Islam itu sendiri, bahwa Islam pernah berjaya. Nah, kita sebagai orang Islam, terlebih sebagai seorang pendidik, bisa melakukan hal-hal yang kecil, tapi sebetulnya hal yang kecil ini bisa berdampak berdampak yang luar biasa untuk anak. Seperti apa? Memperkenalkan ya. Seperti halnya kalau saya di rumah gitu ya, dengan anak itu suka memperkenalkan. Oh, tahu nggak? Kamu senangnya apa misalkan? Saya senangnya misalkan di biologi, anak-anak ke anak teh. Oh, kamu pengen jadi apa, Neng? Pengen jadi dokter. Oh, tahu nggak? Islam itu pernah dijelaskan, ngobrol gitu ya, dijelaskan. Islam itu pernah berjaya loh, sampai 500 tahun, gitu ya, 5 abad. Yang mana di situ tuh ada ahli kedokteran yang bernama Ibnu Sina. Walaupun mereka belum ngerti gitu ya, anak kecil usia SD belum ngerti tentang hal itu, tapi kita perkenalkan saja. Sama halnya dengan seperti kita mengajar di SMA. Saya ketika mengajar materi di kelas 11 berkenaan dengan masa atau abad keemasan Islam, itu saya bertanya terlebih dahulu, ayo siapa yang tahu Ibnu Sina? Sebutkan semuanya, Bu, seperti itu ya. Ternyata mereka nggak tahu, Pak Fuad. Mereka nggak tahu, gitu. Siapa sih mereka gitu? Memang nama ada yang namanya misalkan Ibnu Rus gitu, Ibnu Rus nama anak gitu. Tapi mereka nggak tahu apa namanya, nggak dijelaskan mungkin sama anaknya, sama orang tuanya ke anaknya, Ibnu Rus itu siapa seperti. Kenapa kamu dinamain sebagai Ibnu Rus gitu ya. Nah, diperkenalkan sedikit-sedikit atau misalkan tumbuhkan rasa cinta kita, rasa bangga kita terhadap Islam, dan perkenalkan kepada peserta didik bahwa Islam itu berjaya, dan bahkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat itu sampai ingin belajar, pengen belajar gitu, pengen diajarkan oleh orang Islam tentang ilmu pengetahuan,
seterusnya mereka itu ingin belajar tentang ilmu sainsnya seperti itu. Dan itu tugas kita sebenarnya memperkenalkan, walaupun ya membutuhkan waktu yang lama, tapi memang harus dimulai, dan kita sendiri harus bangga dan juga memperkaya hazanah atau pengetahuan kita dengan membaca dan juga mendengarkan hal yang berkaitan dengan sirah tersebut ataupun juga sejarah. Itu mungkin. Ya, Masya Allah ya. Terima kasih nih kepada Pak Ferry yang telah menjawab pertanyaan nomor 1. Mungkin ada tambahan sedikit ya di antara metode bagaimana generasi kita ini mengenal para ilmuwan Islam. Ya, di antara caranya adalah mungkin para gurunya belajar lagi ya S2 supaya ada materi mata kuliah sejarah metodologi pendidikan Islam. Nah, ini mungkin kita juga dengan adanya materi ini jadi teringat lagi ya kasuat-suat dari lah istilahnya ya, sehingga mau murojaah dan punya kesepakatan untuk menyampaikan kepada peserta didik kita. Baik, untuk berikutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, 2 orang. Boleh nanya. Pak siapa ini? Enggak. Pak Indra ya? Oh, mangga Pak. Aduh, punten ya. Pak Indra. Ya, terima kasih Ustaz. Abad 4 ya, 45 ya, 45 Hijriah kan kalau kita tahu sebagai masa kejayaan Islam. Dan di sisi yang lain, kondisi politik yang pada waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, kira-kira faktor apa yang mengakibatkan atau menyebabkan justru ketika politik tidak baik-baik saja, namun muncul banyak tokoh ya, ilmu, dan utamanya ilmu itu ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu non-Islam. Nah, kira-kira faktor penyebabnya apa saja? Ya, terima kasih. Maksudnya faktor penyebab apa, Pak? Ya, yang menyebabkan atau memunculkan banyak tokoh-tokoh ya, ilmuwan Islam. Oh, ya. Ilmunya ilmu bersifat umum gitu, bukan Islam. Ya, kami persilakan kepada Pak Ferry dan Pak Fuad Syahrul dengan pertanyaan kedua. Dengan kondisi politik yang tidak bagus pada masa itu, justru malah menyebabkan munculnya para penemu-penemu Islam gitu ya. Nah, ini mohon disebutkan apa saja kira-kira faktor penyebab tersebut. Pak Fuad, punten abdi teh keluar deui bete. Ayo di pertama. Diulangi ya, Pak ya? Diulangi ya. Tadi pertanyaan nomor 2 itu, di masa kejayaan Islam waktu itu, keadaan politiknya sedang tidak baik-baik saja. Namun di sisi lain, justru bermunculan para penemu-penemu ya dari kaum muslimin. Nah, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi? Di sisi lain politiknya tidak bagus, tapi malah para penemu Islam itu banyak bermunculan. Itu pertanyaan dari Pak Indra. Mangga Pak Ferry sama Pak Fuad Syahrul. Mau Pak Fuad dulu? Abdi dulu. Cewek biasa nambahan. Siap. Baik. Ya, siap. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang luar biasa bagus dari Pak Atep ya. Memang di abad ke-5 Hijriah. Pertanyaan dari Pak Indra. Oh, Pak Indra ya, Pak Indra. Sanes Pak Atepnya. Pak Indra. Baik. Biar teh kalempar janten terang nu narosna saha. Baik. Yang menyebab memang pada abad ke-5 Hijriah itu ya. Pada abad ke-5 Hijriah itu kondisi politik dinasti Abbasiyah ini
sedang goyah seperti itu ya, sedang goyah. Dan ini goyah tapi belum sampai ke batas mundur, menjelang kemunduran seperti itu. Makanya di sini di abad ke-5 Hijriah ini ada yang harus kita ketahui juga, bahwasanya di abad ini khalifah itu, jadi khalifah itu hanya sebatas nama khalifah saja gitu ya. Jadi upami bahasa ieu nama, jadi hanya sebatas boneka saja seperti itu. Justru khalifah ini mendapatkan apa namanya, yang berkuasa itu justru dinasti-dinasti yang kecil yang berpengaruh terhadap pemerintahan dari khalifah itu sendiri. Seperti halnya dinasti Buaihi, kemudian dinasti Mamluk kalau tidak salah, ini sangat berpengaruh dari apa namanya, pada pemerintahan ini. Kemudian mengapa, pertanyaan kan, mengapa di situasi politik yang memang sedang goyah ini, tapi tetap bermunculan para peneliti ataupun juga para ilmuwan muslim. Jadi tidak ada henti-hentinya. Karena memang bagi sebagian ulama atau orang-orang yang memang senang terhadap ilmu pengetahuan, karena memang dari masa apa namanya, pemerintahan Harun ar-Rasyid, pengetahuan merupakan hal yang memang sangat digalakan. Dan di sini mereka tidak terpengaruh ya, tidak terpengaruh terhadap hal tersebut gitu. Karena mereka berpegang bahwa apa namanya, belajar itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi walaupun kondisi politik sedang tidak stabil, mereka tetap fokus pada apa yang mereka tuju, yaitu mencari keridhaan Allah dengan cara mencari ilmu pengetahuan, kemudian memikirkan, bahkan menghasilkan suatu produk misalkan, baik itu buku ataupun juga kalau misalkan kalau dia adalah seorang ahli fikih, menghasilkan sebuah produk berupa hukum dari istinbat hukumnya seperti itu. Dan juga ini ada penyebab yang melatar belakangi selain daripada apa namanya, tidak terhentinya para ulama-ulama Islam itu, termasuk di bidang sainsnya, tidak misalkan serta-merta ketika politik itu sedang tidak stabil maka terputus, tidak. Yang pertama adalah karena apa namanya, yang menyebabkannya adalah seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ada pengaruh dari dinasti-dinasti lain. Seperti pada abad ke-5 Hijriah itu ada pengaruh dari orang-orang Turki ya, dinasti Mamluk kalau tidak salah ya, yang mana pengaruh tersebut merupakan pengaruh untuk hal apa namanya, untuk melawan dari dinasti yang beraliran Syiah di Mesir ya. Jadi yang mempengaruhi politik dinasti Abbasiyah waktu itu, maka dinasti Mamluk itu mencoba masuk ke sana dan sukses ya. Kemudian mendirikan sebuah madrasah nizamiyah ya, menjadi apa namanya, dan itu terkenal gitu ya. Karena justru perubahan politik itu sendiri bisa menyebabkan apa namanya, terjadinya atau munculnya para tokoh Islam itu sendiri gitu ya, walaupun keadaan yang tidak stabil. Kemudian yang menyebabkan masih terusnya apa namanya,
munculnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim juga adalah seperti yang kita ketahui bahwa penerjemahan karya-karya dari karya-karya atau penerjemahan buku-buku yang dilakukan oleh para ulama yang dari buku-buku yang memang bukan buku-buku dari Islam itu tetap berjalan ya. Kemudian pemerintah juga pada waktu itu tetap mengutamakan keilmuan seperti itu. Jadi perubahan politik ataupun labilnya politik pada waktu atau abad ke-5 Hijriah itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap para ilmuwan-ilmuwan muslim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurang dipahami. Nanti untuk pemahaman ataupun penjelasan yang lebih detailnya oleh Al-Mukarram guru kita ya, Bapak Dokter. Ya, terima kasih Pak Ferry. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa peneliti atau ilmuwan yang muncul itu justru lebih ke ilmu luar atau ilmu kan bisa jadi Ilmu apa Pak? ya bukan ilmu Islam lah istilahnya, kedokteran, fisika, filsafat dan sebagainya. Lebih ke situ. Sebetulnya untuk ilmu-ilmu itu kan baik ilmu Islam pastinya itu berasal dari Islam. Sebetulnya ketika berbicara masalah ilmu-ilmu sains itu juga sebetulnya itu berasal dari rujukan kita dari Al-Qur'an ya, seperti ilmu kedokteran. Bahkan apa yang diterima oleh Rasulullah SAW waktu menerima wahyu pertama itu, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah ayat yang berkaitan. Al-Alaq itu kan segumpal darah. Nah, itu ayat yang berkaitan dengan ilmu kedokteran juga atau kesehatan ya. Al-Alaq yang waktu itu mungkin orang-orang tidak akan memikirkan tentang Al-Alaq segumpal darah gitu ya, segumpal darah. Tapi semakin ke sini, segumpal darah apa itu segumpal darah? Ternyata kan ada ayat-ayat yang mendukung ternyata manusia itu kan diciptakan dimulai dari sperma dan juga itu sel telur, kemudian bergabung, kemudian dalam beberapa waktu itu menggumpal menjadi segumpal darah, kemudian dari segumpal darah kemudian lanjut ke tahapan-tahapan yang berikutnya seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa itu adalah ilmu-ilmu yang berasal dari Islam itu sendiri gitu ya. Dan memang memerlukan bagi kita untuk melakukan penalaran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, dan itu ayat Al-Qur'an itu bukan hanya berkaitan dengan masalah ibadah saja, bukan masalah ubudiyah saja, akan tetapi masalah-masalah yang lain termasuk juga kedokteran, kemudian masalah perhitungan, termasuk kimia, dan bahkan alam semesta itu kan astronomi dan sebagainya. Begitu Pak Indra. Mantap. Ya, Masya Allah. Mungkin Pak Fuad Syahrul mau menambahkan. Sudah cekap tadi menambahkan. Cekap ya. Ya mungkin izin menambahkan sedikit ya, di antara faktor ya terjadi perkembangan pengetahuan ya, bukan hanya dalam syariat Islam tapi juga dalam pengetahuan ya. Ini diantaranya adalah karena faktor warisan para filsafat ya, Yunani, yang mana mereka memang sedari dulu sudah merintis menemukan teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Nah, ketika terjadinya perkembangan Islam yang begitu pesat, ternyata dalam Islam juga ada ayat-ayat
hadis-hadis yang berkaitan dengan sains. Sehingga disitulah para penemu Muslim pun ikut ya berkembang, ditambah dengan penemuan-penemuan atau masuknya pemikiran-pemikiran dari luar, sehingga ya begitu. Punten nih, sinyalnya lagi kurang bagus juga nih. Kita lanjutkan saja lah ke pertanyaan yang ketiga ya. Masih ada satu pertanyaan lagi nggak Pak Ferry? Masih cukup nggak waktunya? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Dua pertanyaan saja mungkin ya. Kami mohon maaf ini kalau misalkan teman-teman belum puas, boleh nanti japri saja Pak Ferry-nya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lain sama Pak Fuad Syahrulnya, silakan dijapri saja, atau mungkin bisa sambil ngopi ya, di mana gitu ya, di tempat. Kopdar. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak dosen kita, Pak Dr. Usep Herman. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol masykuro ma'juro. Sepertinya beliau lagi ada tamu ya. Lagi ada tamu. Nampaknya begitu, Pak. Ya. Tapi udah. Mangga Pak Dokter. Tidak ada suaranya, Pak Dokter. Masih di mute. Sudah beres? Sudah, Pak Dokter. Alhamdulillah. Maaf, biasa ini berikan pelayanan juga kepada mahasiswa kebetulan lagi. Ya, Masya Allah. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan kami banggakan, alhamdulillah sekali lagi, ya terutama saya yang basic dari dosen umum yang sangat memang pertemuan ini merupakan pembelajaran yang sangat berharga, walaupun tadi tidak selalu konsen duduk di hadapan, tapi saya mendengarkan karena ini dibuka. Dan alhamdulillah Buya juga sudah hadir tentang sejarah pendidikan Islam dari abad ke abad. Ini mempelajari tentang abad bagaimana Al-Abbasiyah ya. Sangat, cuma bagi saya sendiri ini bagi pembelajaran. Makanya Bapak Ibu menjadi guru pendidikan agama Islam itu yang sudah menjihadkan diri menjadi guru pendidikan agama Islam yang sangat luar biasa. Saya kagum dengan Bapak dan Ibu. Beda dengan saya yang memang ilmu umum ya. Kenapa? Karena walaupun tadi diungkapkan dari zaman ke zaman, politik, ya, peperangan dan sebagainya, zaman Rasul, pendidikan agama Islam itu terus berjaya. Ya, terus kekurangan-kekurangan zaman dulu juga tetap ada. Bagaimana seorang nabi tapi anaknya jahat ataupun tidak soleh dan sebagainya. Sampai saat ini juga tetap masih ada. Cuma konteksnya aktualisasi tentang sejarah pendidikan Islam itu bagaimana tadi sudah dipertanyakan oleh pertanyaan pertama.
bagaimana metode strategi pendidikan agama Islam yang bisa diterapkan di anak-anak dari mulai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Itu yang perlu betul kita kaitkan. Bukan kita misalkan membicarakan kejelekan orang, termasuk saya lah. Kadang-kadang malu. Orang tuanya sekolah dilihat kalau dari akademiknya ya S1, S2, S3 bahkan menggelar profesor. Tapi sangat sulit kadang-kadang untuk mendidik anak suruh taat waktu dan menjalankan 5 waktu. Kadang-kadang malu tersendiri. Harus seperti apa? Apakah memang itu hidayah itu tidak cukup dengan perilaku orang tua atau lingkungan dan sebagainya, sudah sampai menangis-nangis ibunya meminta. Ya. Nah, apalagi dengan kondisi saya ngeri sekarang, misalkan tokoh Jawa Barat yang memang misalkan mantan gubernur, itu kan jangan orang lain, termasuk tadi anak saya seperti itu, yang kemarin membuka auratnya, gitu, membuka kerudungnya, padahal dia adalah anak ternama. Metode apa? Ya, strategi apa? Nah, itulah beban kita moral guru pendidikan agama Islam secara langsung dan tidak langsung itu menjadi beban kita. Beda dengan saya. Tapi walaupun itu tetap saya itu menjadi pemikiran harus seperti apa metode. Padahal contoh perilaku terus tuntunan yang memang kalau zaman dulu kan langsung ke Al-Quran, langsung ke Rasul-Rasulnya ada dan sebagainya. Minimal ada apa? Ada tokoh secara langsung. Kalau sekarang juga ternyata banyak. Hal-hal itu adalah bukan hanya sekedar sejarah, tetapi memang harus menjadi pengikat. Oh, ini yang boleh, ya. Tetapi sekali lagi, Bapak Ibu, aktualisasi dari sejarah pendidikan Islam itu, terutama di kita selaku pendidik, mudah-mudahan ya nanti di makalah ini ada cara apa, solusi apa ya yang betul-betul dari zaman diaktualisasikan sekarang, sehingga ada kita bisa sedikit ya mengarahkan. Ya contohnya tadi saya bilang, anak saya misalkan, saya kalau dilihat di masyarakat kadang malu, kadang-kadang di hati itu miris ya untuk menyuruh anak tepat waktu sholat saja ya, kadang-kadang sulit, kadang-kadang anak itu terbengkalai juga gitu. Harus seperti apa ya Allah ya, apakah memang hidayah itu terus diperjuangkan, apakah memang hidayah itu memang satu persatu, strateginya harus apa? Tadi Pak Iman juga sering katakan strategi itu sih, termasuk ya kemarin kejadian di medsos ya, orang tuanya ternama mantan gubernur, itu kan menjadi nggak mungkin orang tuanya nggak mengajarkan, nggak mungkin sedemokratis pun, apalagi tentang Islam itu masalah nutup aurat itu kan ada hal-hal yang nggak bisa didemokratisasikan, karena di Al-Quran itu sudah jelas kalau melihat dari Al-Quran ya, karena bapaknya, saudara laki-lakinya itu menjadi orang. Harus seperti apa metodenya? Nanti aku kudu digebuk, kudu dibunuh kan. Nah, metode-metode itu juga zaman Rasul bisa nggak diterapkan itu? Nanti tambahkan. Terus yang sekarang, kalau dulu ada nggak yang makanya zaman dulu, zaman Rasul, sekeji apapun Rasul itu diturunkan untuk ke alam dunia kan untuk memperbaharui, yang memperbaiki. Sekarang kayaknya lebih dari zaman Rasul di Ciamis kan, istrinya mau pengajian dibantai dan dagingnya kan dijual. Ya, ada orang Ciamis barangkali itu kan ngeri bagaimana pendidikan zaman-zaman sekarang. Itu saja barangkali, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Tetapi makalahnya nanti mudah-mudahan kan ini akan jadi buku juga ya, akan jadi itu, sehingga saya berterima kasih ya tadi masalah-masalah tentang pendidikan zaman Abbasiyah, yang apa memang zaman Abbasiyah kan kita terfokus pada Rasulnya masih ada gitu. Nah, lebih adanya tadi betul kata Pak Iman, strategi, teknik. Kenapa? Karena
Bapak Ibu mah sangat luar biasa yang memang mempunyai beban tanggung jawab lebih. Saya itu lebih penekanan seperti apa solusinya zaman pendidikan sekarang di dalam pola pendidikan dasar, menengah dan tinggi, seperti apa yang memang bisa istilahnya lah seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah supaya terhindar dari hal-hal yang memang ya tadi lingkungannya bagus itu lingkungannya itu tapi narkoba dan sebagainya. Nah itu kan tadi ada hidayah dan kalau nggak mungkin juga kalau oleh orang tuanya nggak diajarkan untuk mendapatkan hidayah itu seperti apa, terutama keluarga lingkungan, lingkungan pendidiknya ya. Itu saja barangkali cukup ya. Ada yang lain atau ada yang menambahkan lagi? Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Pak Dokter atas penjabarannya, penjelasannya. Jadi titik poinnya adalah bagaimana kita menyusun strategi ya Pak Dokter ya. Iya. Untuk generasi ke depan ini, sehingga kejayaan Islam ini bukan hanya dirasakan di masa lalu, tapi di masa-masa yang akan datang. Iya, kan sejarah itu sejarah, tapi diambil pengalaman di era sekarang. Nah, nanti saya minta dari masukan teman-teman ini yang mau memberikan masukan di WA saja ditulis boleh. Saya akan pelajari, saya akan coba terapkan. Contoh ya di kasus di saya harus seperti apa sih untuk mendapatkan anak itu mendapatkan hidayah supaya apa yang saya ajar metode zaman apalagi kita sumbernya Al-Quran, tetap kan kita juga sumber Al-Quran. Tapi ini hesek gitu kan, kudu kumaha cara. Iya. Baik, kan dasar mengasih. Itu saja di WA group ataupun dikumpulkan dari teman-teman strategi seperti apa, saya tunggu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Usep yang telah menyampaikan pemaparannya, dan mungkin ini diantara tanda telah berakhirnya penyampaian materi sejarah pendidikan Islam ya pada abad ke-5 Hijriah. Ya, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lainnya, kita tutup dulu ya dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.